Kemudian yang kedua, jamaah rahmatullah. Kita ini manusia pendosa, banyak dosa tak. Tidak bisa dihitung dosa tak, jamaah rahmatullah. Jangankan orang awam, ya kadang kita ini berdosa, udah ngaji berdosa. Mustahil manusia bisa lepas dari dosa. Sedikit besarnya, kecil dan besarnya dosa yang kita lakukan, pasti kita akan terjatuh dalam perkara tersebut. Terlebih lagi kalau kita ingin melihat dewasa ini, kezaliman demi kezaliman yang dilakukan oleh manusia. Dan kezaliman ini jamaah rahmatullah terbagi tiga. Allah menyebutkan dalam Quran, begitu pula dengan Nabi SAW di dalam hadisnya. Yang pertama adalah kezaliman terhadap diri kita sendiri. Jadi kalau kita malas beribadah kepada Allah, malas sembahyang, malas berzikir, maka kita zalim terhadap diri kita sendiri. Kenapa jamaah rahmatullah? Kalau kita malas beribadah kepada Allah, itu sama saja kita lemparkan diri kita ke dalam neraka. Sebab siapa yang taat kepada Allah, maka najami kering Allah Subhanahu wa taala syurga. Dan siapa yang bermaksiat kepada Allah, banyak berbuat dosa, maka sama dengan dia melemparkan dirinya dalam neraka. Kemudian kezaliman yang kedua adalah, dan ini sangat banyak, manusia dengan manusia yang lainnya berbuat zalim. Dan hati-hati kita berbuat zalim kepada manusia, jamaah rahmatullah. Berbuat zalim kepada manusia tidak terlepas dari 4 perkara. Ini harus ditanamkan buat kita semuanya, agar jangan sampai kita meninggal dalam keadaan banyak berbuat zalim terhadap orang lain. Apakah mengambil hartanya orang lain? Mialli tanana tawwa. Tanana tawwa ni kana tanah aku. Hati-hati jamaah rahmatullah. Atau nima gitawwa. Mungkin karena pore pakalewanta, pore kisibaji, nangay tau di datit talinna, nangay tau di baji. Apalagi pernah teler mo, parang asulu, nai borro, nai tampo. Itulah zaman rahmatullah. Maka orang yang melakukan kezaliman dengan manusia yang lainnya tidak terlepas dari 4 perkara. Yang pertama, ketika dia berbuat zalim kepada orang lain, maka Allah tangguhkan azabnya, balasannya supaya apa? Kata para ulama, agar dia bisa bertobat sebelum dia meninggal. Inilah yang kata Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa umli lahum inna kaidi matin. Kami biarkan manusia itu dengan kezaliman yang dia lakukan. Allah tidak langsung membalas. Kan kadang kita kalau dizalimi, kita mungkin mengatakan, ya Allah, berikan bencana sama si fulan. Kalau bisa, Anda mentongan loah. Kadang kita begitu, zaman terbentuk. Mungkin kita ditempelin orang lain di depan umum, malunya kita. Atau kita dikata-katai orang lain, dihina oleh orang lain di depan umum. Mungkin kita dalam hati kita, ya Rabb, berikan balasan hari ini juga pada orang itu. Karena kita tidak terima kezaliman yang mereka lakukan. Ketahuilah wahai hamba Allah, Allah ingin orang yang berbuat zalim itu, dia menyadari kezalimannya dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kitongki kalau ada yang zalimi ki, langsung kita berdoa, ya Rabb, matilah halo ko. Jangki. Orang mukmin itu bersabar dengan segala ujian. Allah mengatakan, wa umli lahum inna kaidi matin. Kami biarkan manusia itu dengan kezaliman yang dia lakukan, dan kami tangguhkan azabnya supaya apa? Dia sadar diri. Sebagaimana ketika Fir'aun membunuh, hanguskan keturunan Bani Israel. Apakah langsung Allah binasakan Fir'aun? Tidak. Bahkan Allah perintahkan Musa dengan Harun, "Idhhaba ila Fir'auna innahu tagha." Pergilah kalian berudah kepada Fir'aun. Sampaikan perkataan yang baik kepada Fir'aun. Kita tahu bejatnya Fir'aun zaman rahmatullah. Tidak ada manusia yang paling bejat di dunia ini yang pernah hidup menginjakkan kakinya di dunia ini kecuali Fir'aun. Leba kinakana ana rabbukumul a'la, nakka minni karanu Musa yang paling tinggi ya. Coba bayangkan zaman rahmatullah. Dan pernah dia beberapa hari dia membunuh semua keturunan Bani Israel kecuali Allah menyelamatkan Musa alaihissalatu wassalam. Bahkan tentara Fir'aun itu mempermalukan wanita-wanita Bani Israel, diperkosa, dihinakan. Apakah langsung Allah binasakan? Tidak. Allah senantiasa, ketahuilah zaman rahmatullah, Allah senantiasa menangguhkan hukuman bagi orang yang berbuat zalim supaya apa? Mereka bisa beristighfar dan bertobat kepada Allah, menyadari kezaliman yang mereka lakukan. Ini rahmatnya Allah sangat luar biasa. Wa umli lahum inna kaidi matin. Kemudian, ketika kita melakukan kezaliman,
dan kita merasa nikmat dengan kezaliman tersebut. Bahkan tidak sedikit zaman rahmatullah, orang yang berbuat zalim, kita lihat rezekinya semakin baik, semakin bagus karirnya. Ada orang suka membunuh, mungkin dengan jabatan yang dia pegang, dengan harta dia bisa membeli mungkin sebagian orang-orang ya di instansi ke pemerintah. Dengan harta yang dia miliki, dengan jabatan yang dia miliki, dia merasa nikmat dengan kezaliman yang dia lakukan. Semakin dia merasakan, kok saya berbuat dosa, saya berbuat maksiat, semakin saya zalim, rezeki saya semakin lapang. Ada mungkin di antara kita yang seperti itu keadaannya. Saya merasa nikmat dengan dosa, saya senantiasa terjatuh dalam dosa, tapi rezeki saya semakin terus jalan. Inilah yang disebut dengan istidraj. Apa artinya istidraj? Semakin orang berbuat zalim, apakah dengan dirinya sendiri maupun orang lain, maka kemudian Allah lapangkan rezekinya, semakin baik karirnya. Artinya apa? Supaya dia melakukan kezaliman berikutnya. Inilah yang katakan Allah, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami berikan dia nikmat dengan kezaliman yang dia lakukan. Kami lapangkan rezekinya, kami mudahkan jabatannya, karirnya. Sampai satu saat di puncak daripada karirnya, Nabi besok karir Allah Subhanahu wa taala, Allah timpakan dia azab. Maka kata para ulama, Fir'aun di puncak karirnya, di puncak jabatannya, Allah binasakan dia. Begitu pula dengan Qarun, manusia super kaya yang pernah hidup di zamannya Nabi Musa. Bahkan konon kekayaannya belum ada yang menandinginya sampai sekarang. Sampai-sampai disebutkan dalam sebuah riwayat, wallahu a'lam bisahihi, bahwasanya kuncinya Fir'aun itu, kunci gudang hartanya, itu dipikul 70 orang yang besar. Saking banyaknya hartanya. Makanya kalau dapat harta dalam tanah disebut dengan harta karun. Boleh jadi hartanya si Qarun. Tetapi di puncak kekayaannya zaman rahmatullah, nakana tomo pore kalenna, nakana tomo dia tidak akan mungkin diazab oleh Allah. Akan tetapi di puncak karirnya, di puncak kekayaannya, dia merasa dia yang paling kaya di dunia ini. Kemudian tiba-tiba Allah menenggelamkan Qarun, dan demikianlah banyaknya orang. Banyak orang di puncak karirnya, Allah binasakan dia. Banyak orang di puncak kekayaannya, Allah binasakan dia. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kemudian yang ketiga, zaman rahmatullah, ketika orang berbuat zalim dan dia merasa nikmat dengan kezalimannya. Mungkin kita, istilah kita sekarang di zaman kita sekarang ini adalah psikopat ya. Tahu psikopat? Zaman rahmatullah. Ini bahasa trennya sekarang. Orang kalau senang membunuh, itu namanya psikopat. Artinya dia nikmat, tidak merasa bersalah. Ini bahaya. Kalau ada dalam diri kita suka bermaksiat. Nasallallahu salamatan wa afiyah. Kita sudah bahas tadi, bahwasanya manusia itu pendosa. Yang berbahaya adalah kalau kita merasa nikmat dengan dosa itu. Merasa nikmat dengan meninggalkan salat tanpa pernah merasa berdosa. Tidak bersedekah padahal mampu. Dia banyak meninggalkan perintah-perintah Allah, terjatuh dalam maksiat. Nikmat dengan maksiat tersebut, inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, syaitan memperindah semua keburukan yang dia lakukan. Jadi kalau ada dosa maksiat yang kita nikmat, merasa nyaman dengan dosa itu, jangan sampai syaitan sudah menguasai kita. Kemudian yang terakhir, kezaliman yang kita lakukan, Allah siapkan balasannya di dalam neraka. Tidak memain zaman rahmatullah. Karena kita bahas bahwasanya azab yang paling ringan di dalam neraka adalah tatkala nia kesumpadan rupa tawa. Naunjokin tanana ilalana neraka, langsung mendidih otaknya. Kuna pallu kikanre tenana langsung tino. Ada jeda. Kalau kita masak nasi, mana nasi itu tidak langsung masak zaman rahmatullah. Ada jeda. Karena api di dunia juz'un wahid. Dia adalah merupakan satu bagian dari 69 api yang kelak Allah siapkan dalam neraka. Jadi jangan cuma main terhadap neraka zaman rahmatullah. Oleh karenanya Nabi SAW mengajarkan kita doa, Allahumma ajirna minan nar. Ya Rabb, selamatkan kami dari api neraka. Baik, ini mukaddimah zaman rahmatullah, agar kita semuanya jangan pernah bermain-main dengan kezaliman. Dan kezaliman yang paling besar dari 3 kezaliman ini adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau 2 kezaliman ini masih ada kesempatan untuk diampuni Allah, namun tidak dengan kezaliman yang ketiga. Kezaliman yang ketiga adalah puncak kezaliman, yaitu manakala kita diciptakan Allah, semua rezeki yang kita dapatkan, yang kita makan,
Yang kita gunakan udara, kesehatan, pandangan mata. Semua nikmat zaman rahmatullah batu di karang Allah Ta'ala. Minka akan tetapi ibadah ini kita peruntukkan selain daripada Allah. Antika mana perasaan atau tuwaya. Nia anak-anak. Nanganya anak-anak, cintai anaknya. Dia sekolahkan tinggi-tinggi. Dia bekali uang. Nabalukangi totowana, tanana demi anak-anak. Memang cintanya orang tua zaman rahmatullah dengan anaknya itu sungguh sangat luar biasa. Jadi orang sampai sekarang zaman rahmatullah, saya sering melihat orang tua saya menangis kalau dia lihat anaknya. Dan hal itu jawabannya saya sudah dapatkan. Karena kenapa? Kita semua sudah jadi orang tua. Memang perasaan orang tua dengan anaknya itu sungguh sangat luar biasa. Bahkan orang tua, ada orang tua, dia tidak akan memedamkan matanya, menutup matanya, kecuali dia sudah tahu bahwasanya anaknya dalam keadaan sehat. Itu orang tua. Makanya zaman rahmatullah, dahsyatnya berbakti kepada kedua orang tua, sebab orang tua memiliki ibadah yang agung untuk membesarkan anaknya. Maka bagaimana kecewanya seorang anak kalau ada anak yang dia besarkan, ternyata berbakti sama orang lain. Ada anak, lebih dia perhatikan mertuanya. Ada anak, lebih baik dengan tetangganya. Ada anak, lebih memuliakan orang lain, lebih hormat orang lain. Betapa hancurnya orang tua. Nakem pa sekolah ko. Nakem pa lompo ko. Lompo, patatoai ko. Nungkalupai ma. Betapa sakitnya. Seorang orang tua memendang amarah yang sangat luar biasa. Maka bagaimana dengan Allah? Allah yang menciptakan kita. Allah Ta'ala nampak jari ke zaman rahmatullah. Dia Allah nampak jari ke. Allah yang memberikan kita rezeki. Semua nikmat yang kita rasakan datang dari Allah. Kemudian kita palingkan ibadah selain daripada Allah. Tena ni Pak saya rekaring Allah Ta'ala. Ni Pak ruai karing Allah Ta'ala. Sungguh subhanallah. Ini adalah merupakan dosa yang sangat besar zaman rahmatullah. Tatawa aku kamatom pasar batang konek hadirin.